Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan memaparkan hasil analisis buku SKI kelas 7 pada bab 3. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah pengembangan pembelajaran PAI di MTS MA dengan dosen Ibu Husnul Khotimah MPD. Baik, kali ini saya akan menganalisis pada bab 3 yaitu Khulafaur Rasyidin. Langsung pada bagian kembangkan wawasanmu. 1. Pengertian Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin menurut istilah adalah pemimpin bagi umat Islam, pengganti Nabi Muhammad SAW yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk meneruskan perjuangan Nabi Muhammad, secara bahasa Khulafaur Rasyidin berasal dari bahasa Arab Al-Khulafaur Rasyidin yang artinya pengganti, sedangkan Ar-Rasyidin artinya mereka yang dapat petunjuk. Jadi Khulafaur Rasyidin menurut bahasa adalah orang ditunjuk sebagai pengganti, pemimpin atau penguasa yang selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada bagian paragraf ini itu mengandung konsep faktual. Khulafaur Rasyidin terdiri 4 sahabat Nabi yang terpercaya. 4. Khalifah pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq yang menyebut dirinya sebagai pengganti Rasulullah. Khalifah kedua adalah Umar bin Khattab yang menyebut dirinya Khalifati Rasulillah, pengganti Rasulullah, yang dimaksud adalah penggantinya Abu Bakar. Ketiga adalah Utsman bin Affan dan keempat Ali bin Abi Thalib. Mereka semua adalah para sahabat dekat Muhammad yang tercatat paling dekat dan paling dikenal dalam membela ajaran yang dibawanya di saat masa kerasulan Muhammad. 4 khalifah tersebut dipilih bukan berdasarkan keturunannya, melainkan berdasarkan konsensus bersama umat Islam. Sistem pemilihan terhadap masing-masing khalifah tersebut berbeda-beda. Hal tersebut terjadi karena para sahabat menganggap tidak ada rujukan yang jelas yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad tentang bagaimana suksesi kepemimpinan Islam akan berlangsung. Pada paragraf ini, paragraf kedua, mengandung konsep faktual dan prosedural. Pada poin kedua yaitu latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin. Rasulullah SAW wafat hari Senin 12 Rabiul Awal 11 Hijriah atau tanggal 8 Juni 632 Masehi. Saat itu beliau berumur 63 tahun. Selama 13 hari beliau sakit, yaitu mulai tanggal 29 Safar 11 Hijriah. Pada hari itu Rasulullah SAW menghadiri prosesi pemakaman salah satu sahabat di pemakaman Baqi. Sebelum dari pemakaman Baqi, Rasulullah jatuh sakit. Suhu tubuhnya panas melebihi ukuran manusia normal. Kondisi kesehatan Rasulullah semakin hari semakin lemah. 4 hari jelang wafatnya beliau sudah tidak mampu lagi untuk menjadi imam sholat 5 waktu, sehingga Abu Bakar As-Siddiq ditunjuk untuk menggantikannya. Pada paragraf kali ini mengandung konsep faktual dan prosedural. Faktual yaitu yang paragraf paling atas, Rasulullah SAW wafat hari Senin. Lalu pada bagian proseduralnya yaitu pada bagian 4 hari jelang wafatnya beliau sudah tidak mampu lagi untuk menjadikan imam sholat 5 waktu, sehingga Abu Bakar As-Siddiq ditunjuk untuk menggantikannya. Paragraf selanjutnya yaitu perselisihan kaum Muhajirin dan Ansor muncul sesaat setelah Rasulullah wafat. Situasi di kalangan kaum muslimin sempat kacau. Hal itu disebabkan karena Rasulullah tidak menunjuk calon pengganti pemimpin umat Islam secara pasti. Kaum Muhajirin dan Ansor adalah dua kelompok yang paling berhak menggantikan kepemimpinan umat Islam ba'da wafatnya Rasulullah. Pada paragraf ini yaitu mengandung konsep prosedural. Paragraf ketiga, kaum Muhajirin mengajukan Abu Bakar As-Siddiq sebagai kandidat pemimpin umat Islam setelah wafatnya Rasulullah. Dengan berbagai argumentasi, kaum Muhajirin adalah pengikut pertama dan berjuang sejak awal dengan Rasulullah. Sementara Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang ditunjuk menggantikan imam sholat 5 waktu selama Rasulullah sakit. Dalam paragraf ini juga masih mengandung konsep prosedural. Di pihak lain, kaum Ansor merasa paling berhak karena Islam dapat berkembang dan mengalami masa kejayaan setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Mereka mencalonkan Sa'ad bin Ubaidah sebagai kandidat pemimpin umat Islam.
dan pada bagian ini yaitu mengandung konsep prosedural. Perselisihan tersebut dapat diselesaikan secara damai oleh Umar bin Khattab. Setelah ia mengemukakan berbagai argumentasi, selanjutnya ia membaiat Abu Bakar As-Siddiq dan diikuti oleh Sa'ad bin Ubadah. Masih dilanjut, pada langkah pertama yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq adalah memimpin prosesi pemakaman Rasulullah pada malam Rabu di tempat di mana beliau wafat, yaitu di kamar Aisyah radhiyallahu anha. Dan pada paragraf tersebut mengandung konsep faktual dan prosedural. Selanjutnya, penamaan Khulafaur Rasyidin berdasar pada hadis Nabi yang mengatakan bahwa Islam akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu, yaitu yang mengikuti sunnahku dan para sahabatku. Jadi yang mengikuti sunnah Rasulullah dan para sahabat yang mendapatkan petunjuk. Dan jika mereka beriman seperti keimanan kalian, sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 137. Paragraf ini termasuk bagian konseptual karena sudah terlihat jelas pada bagian tersebut menjelaskan tentang dalil dan hadis. Demikian sedikit pemaparan analisis buku SKI kelas 7 bab 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.